Pernah nggak sih kalian ngerjain fitur yang harus ngambil data dari sisi native, tapi projectnya pakai Flutter? Tenang aja guys, karena Flutter itu fleksibel banget. Kita tuh tetap bisa menghubungkan kode Flutter kita ke native itu lewat yang namanya method channel. Nah, di video singkat ini gue mau nunjukin contoh realnya gimana cara ngambil default ringtone dari HP langsung dari code native Android. Terus nanti kita akan kirim ke Flutter buat ditampilin di aplikasi. Biasanya fitur ini tuh kepake kalau kalian bikin aplikasi alarm atau reminder. Sebenarnya ada beberapa package sih yang bisa kita pakai, tapi di sini gue mau kalian lihat cara yang lebih dasar. Jadi bisa langsung ambil dari native tanpa package tambahan. Kodenya nanti gue taruh di YouTube, jadi kalian nanti bisa lihat versi lengkapnya di sana. Yuk lanjut ke videonya. Oke, yang pertama kalian harus bikin project buat ulang atau kalian mau pakai yang sebelumnya bebas. Di sini kalian bikin project baru aja. Terus kalian harus masuk ke Android. Kita akan membuat satu file Kotlin ya. Kalian masuk ke Android, terus di sana kalian masuk ke app, lalu masuk ke main, terus ke Kotlin. Nah, di dalam Kotlin ini ada yang namanya mainActivity.kt atau .kotlin. Maybe. Nah, disinilah kita akan mengcoding dengan menghubungkan sisi native dan Flutter kita. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah variabel baru. Ini tuh variabelnya private. Kita akan namain dia variabel channel. Terus ini tuh untuk menampung nama channelnya si metode kita. Nah, biasanya penulisannya itu dimulai dengan nama package kita, terus slash nama metodenya apa. Nama channelnya apa. Terus untuk variabel yang kedua, ini tuh namanya tag. Ini sebenarnya nggak terlalu dipakai, cuman kita tambahin aja untuk menamakan tag channel sebenarnya ya guys. Ya, gue namanya ringtone channel. Habis itu kita akan membuat sebuah method operate yang namanya configure Flutter engine. Nah, fungsi ini kita operate agar bisa menambahkan si method channel. Nah, method channel ini memungkinkan si Flutter tuh memanggil fungsi native di Android-nya. Nanti penulisannya bisa kalian ikutin kayak yang di codingan. Oke, setelah itu kita panggil si method channelnya. Nah, ini untuk mengeksekusi si function yang akan kita buat nanti di dalamnya. Jadi ini kita inisialisasi dulu untuk awal pemanggilan si method yang nanti ada di dalamnya ya, method channel yang akan kita buat. Oke, lalu sekarang kita akan membuat nama metodenya. Ini yang akan kita panggil nanti kalau kita manggil si method untuk nge-get ringtone-nya. Habis itu di dalamnya kita buat ringtone list untuk menampung list ringtone yang udah kita get dari sisi native. Nah, di sini kita akan memakai tipe data map string dynamic karena mungkin di dalamnya akan ada beberapa variabel yang akan kita map ya. Terus nanti kita akan panggil yang namanya ringtone manager karena kelas ini tuh yang berhubungan sama list ringtone atau hal-hal yang berbau ringtone gitu kan. Jadi kita pakai kelas namanya ringtone manager. Nah, di sini kita set type-nya tuh type all karena kita akan mengget semua tipe ringtone, entah itu notifikasi ataupun ringtone dan lain-lain. Setelah itu kita buat value baru, ini namanya kursor.
nanti dia akan mendetek pengulangan untuk nge-get si ringtone-nya. Nah, di sini kalau misalkan si kursornya itu nggak sama dengan 0 dan dia itu bisa move ke burst, kalau ada datanya itu ke burstnya, nanti kita akan melakukan pengulangan dual. Di sini kita tuh akan menampung si title dan URI-nya atau URL. Si title ini kita akan meng-get string. Nah, get stringnya itu dari si title column indexnya. Kalau si URI ini atau URI apalah itu disebutnya, ini untuk meng-get si URL-nya lah. Kita akan buat dia string juga. Lalu setelah udah di-get atau datanya udah simpen di variabel masing-masing, kita akan masukin data itu ke dalam list ringtone tadi yang udah kita buat di atas sebelumnya. Kita akan mapping dia ke dalam sebuah map string dynamic ya. Terus di bawahnya kita kasih while. Lalu isi while itu tuh merupakan kondisi kalau pengulangannya itu terpenuhi. Jadi kalau misalkan si kursornya masih bisa next, maka kita akan melakukan yang di dalam do itu. Habis itu kalau emang udah resultnya, nanti kita isi sukses. Terus kita akan mengembalikan list ringtone-nya. Habis itu setelahnya kita buat catch untuk menangkap kalau misalkan ada error. Nanti dibalikinnya juga kita berupa result, yaitu result error. Terus nanti kita kembaliin si message errornya apa. Lalu selanjutnya kita akan buat file service-nya. Di sini kita buat folder dulu, namanya service. Terus di dalamnya kita buat file ringtone service.dart ya. Nah, di dalam service ini kita akan membuat sebuah metode atau function untuk memanggil function yang udah kita buat tadi di kode natifnya. Jadi kita buat kelas ringtone service. Lalu di sini kita akan mendefinisikan yang pertama nama platformnya, kita jadiin dia static. Nama platformnya itu adalah nama channel yang udah kita buat di Kotlin tadi guys. Kalian bisa lihat atau kalian bisa copy sih sebenarnya. Terus seperti yang di Kotlin, kalian tambahin slice si ringtone ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode yang akan mengembalikan list map string yang dari hasil get ringtone native itu. Oke, ralat. Sebenarnya ini tuh harusnya bukan list map string ya guys. Kita harusnya mengembalikannya list string aja. Di sini nama metodenya kita namain get ringtone system aja, karena kita akan mengget sistem ringtone yang ada di HP kita. Lalu di sini kita akan tambahin pengkondisian untuk platformnya Android aja guys. Jadi kalau bukan Android, kita akan langsung returnnya null atau list aja. Jadi kalau iOS itu returnnya list aja, karena mungkin platform yang lain tuh restrict terhadap get data system gitu ya, apalagi untuk iOS. Nah, untuk kalau bukan iOS atau kalau dia Android, kita akan nge-get si list ringtone-nya. Ini kita pakai platform yang udah kita definisikan tadi. Nah, cuman si platform ini kita harus buat dia definisinya pakai method channel supaya nanti method invoke-nya bisa kita panggil guys. Nah, seperti ini. Nah, di dalam method invoke ini kita masukin nama method kita, yaitu get ringtone yang ada di Kotlin. Misalkan resultnya tidak sama dengan 0. Kalau resultnya sama dengan 0, kita akan returnnya list kosong supaya nggak error ya. Nah, kalau misalkan nggak 0, kita akan mapping dia ke list dynamic kita. Nah, ini jadinya mapnya string-string ya. Nah, kita mapping ke dalam list dynamic.
jangan lupa kita tambahin catch-nya, kita pakai platform exception aja. Tapi di sini returnnya list kosong aja biar nggak ada error. Cuman kalau kalian mau tahu misalkan kalau ada errornya kenapa, kalian bisa ngelog di sini juga ya. Kalian log errornya apa, message-nya apa. Oke, buat file service di Flutter-nya udah nih. Jadi kita udah menghubungkan get Flutter dengan get di native-nya. Kita tinggal ubah UI-nya aja guys. Kita tinggal bikin UI untuk menampilkan list si ringtone yang udah berhasil kita get dari sisi native gitu kan. Di sini gue akan buat simple aja untuk UI-nya. Yang penting kita tahu tampilan listnya berhasil ke get atau enggak, dan datanya berhasil tampil atau tidak, dan apa yang kita dapat gitu ya dari list ringtone ini. Oke, yang pertama kita harus definisiin ringtone service yang udah kita buat tadi. Terus kita akan panggil dia di init state. Kita panggil si method get ringtone system datanya. Cuman di sini gue agak ganjil ya, jadi gue akan membuat sebuah metode di luar init state untuk khusus mengget si get list ringtone-nya ya. Jadi kita buat dulu variable list yang menampung si ringtone-nya. Habis itu kita buat metodenya. Kita pakai aja method void get list ringtone gitu kan, get ringtone list. Lalu di dalamnya baru panggil yang dari service tadi, kita get ringtone-nya. Di sini kita bisa tampung dulu ke result. Oke, lalu habis itu kita panggil list yang ada di kelas ini, list ringtone yang ada di kelas ini. Lalu kita add all, kita masukin semua ke dalam si list ringtone isi si result ini. Lalu kita panggil dari init state seperti ini. Nah, di sini kita pakai list view builder aja, guys. Nah, kalian nanti ganti item count-nya dari list ringtone.length. Terus isiannya kalian samain kayak key dari yang kita udah buat di Kotlin. Kita kan udah nge-map name dan URI. Nah, nanti kita tampilin di sini. Jadi list ringtone, terus indeksnya, habis itu key-nya apa. Oke, nah lanjut di bawah kita tampilin URI-nya. Kayak yang ini guys, name sama URI. Oke, sekarang udah selesai sih UI-nya, jadi kita tinggal run aja guys. Nah, pas di run kalian pasti bakal nemu error nih. Kita coba lihat ya errornya kenapa. Di sini juga gue mau kasih edukasi ke kalian. Kalau misalkan nemu error kayak gini, kalian tuh benar-benar harus baca setiap line errornya. Karena di situ tuh ada clue-nya gitu, apa yang membuat error. Nah, di sini itu tuh emang nggak ada namanya ringtone. Jadi kita harus nge-import di atasnya guys. Kalian nanti tambahin, oke? Kita coba run lagi ya. Ternyata masih error, kita baca lagi si ringtone manager ini kan kita udah tambahin. Nah, setelah dilihat-lihat, kita juga belum mengimport untuk package yang lainnya karena kita tuh pakai beberapa package ya di Kotlin-nya. Oke, kita coba run. Nah, ini error lagi. Kita lihat lagi guys, ini ada apa yang salah gitu kan. Ternyata yang salah itu tuh gue typo guys. Kalau kalian itu tuh ringtone manager, harusnya manager gitu. Jadi kita run lagi. Dan di sini error lagi guys. Kita coba lihat lagi, ini errornya karena apa lagi? Nah, ternyata gue tuh ada typo di sini, harusnya kolom pakai n. Terus kalian ke Kotlin, terus di sini ganti dari dynamic ke string ya, sama kayak yang di UI juga. Terus kita run lagi, dan ternyata masih error karena kita kurang satu line pemanggilan, yaitu line untuk call metodenya ya. Nah, kurang lebih kayak gini, kalian nanti ikutin aja.
Terus satu lagi, kalian harus tambahin import kelas non-nullnya. Nah, kita coba run ulang lagi guys. Alhamdulillah udah keren guys. Kita tunggu. Nah, di sini ada error lagi. Ini lebih ke error UI ya untuk size layoutnya. Nah, karena kita tuh di menampilkan list tuh pakainya list provider, list builder, itu tuh dia harus kayak definisiin size-nya gitu. Tapi di sini kita pakai expanded biar dia fleksibel. Nah, ini udah muncul ya ternyata listnya. Kalian udah lihat nih nama ringtone-nya sama ada URL-nya juga. Nih gue bakal modif sedikit UI-nya biar lebih rapi sedikit aja. Nah, gue bakal nambahin padding dengan mengubah tipe builder jadi spirited, sama kita tambahin kolom kita bikin judulnya tuh font size sama font weight-nya lebih besar biar kelihatan. Sama di sini kita align-nya di paling awal untuk kolomnya. Nah, di sini kita pindahin padding-nya ya guys biar semua kena padding. Ini dia hasilnya guys, kita udah bisa nge-get ringtone list dari sistem HP kita. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau ringtone-nya bisa kita play juga bisa. Mungkin kalian bisa request dan komen di bawah untuk video-video lainnya juga ya. Oke, terima kasih banyak udah menonton kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.